Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai pada keesokan harinya. Terlihat ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, secara perlahan Asurat telah membuka kedua matanya. Dengan lirihnya Asurat bergumam, "Saat ini aku berada di tempat apa dan siapa aku sebenarnya, dan bahkan untuk apa aku hidup?" Itu adalah matahari yang sangat indah dan juga sumber kehidupan alam ini. Aku bersyukur karena engkau telah mengizinkanku untuk menyaksikan kemuliaanmu. Saat ini yang aku rasakan kalau perutku terasa begitu lapar, dan ini menandakan kalau aku masih bertahan untuk hidup. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar Flute yang memanggilnya. Sambil membawa semangkuk cuno, Flute berkata, "Wahai Tuan, aku berterima kasih karena kau telah memberitahu kepada kami tentang tunas kentang. Saat ini semuanya telah berjalan dengan lancar, sehingga kami pun telah dibanjiri banyak cuno sebagai hadiahnya. Dan sekarang sang raja telah mengumpulkan banyak petani dan pergi untuk menumbuhkan kentang lagi." Karena cuno yang dibawa oleh Flute telah menyebarkan bau harum yang sangatlah luar biasa. Seketika itu juga Asurat langsung berteriak dengan sangat keras karena dia begitu kelaparan. Melihat Asurat yang mengamuk di atas tiang itu, Flute berkata, "Wahai Tuan Asurat, jika Anda mau memakan kentang ini, maka aku akan membaginya kepada Anda." Di saat itu Flute begitu takut kepada Asurat karena dia sangatlah menyeramkan. Jadi Flute memberikan cuno itu kepada Asurat dengan cara melemparnya. Akan tetapi cuno yang dilemparkan oleh Flute langsung mengenai biji mata Asurat dengan begitu telak. Sontak Asurat sangatlah marah sambil berteriak. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau melempar biji mataku. Dengarkan aku baik-baik, aku akan membunuhmu sekarang juga." Terlihat Flute kembali melemparkan 3 buah cuno secara bersamaan sembari berharap kalau lemparannya akan sampai di sasaran. Namun Asurat kembali berteriak ketika lemparan Flute telah mengenai kedua matanya secara bersamaan. Tetapi Asurat langsung terdiam ketika salah satu dari cuno itu telah masuk ke mulutnya. Pada sisi yang lain, terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapan Kridos. Di sana dituliskan kalau salah satu pasukannya telah menikmati kebahagiaan pada tingkat maksimal, sehingga ia pun langsung mendapatkan 1 poin tambahan. Melihat notif itu, Kridos berpikir, termasuk anggota baru, saat ini kita hanya memiliki 300 para pekerja dan salah satunya adalah anak itu. Jadi siapa yang memberikan poin tambahan ini? Tetapi untuk saat ini aku akan menyimpan semua poin yang aku dapatkan karena aku akan menggunakannya ketika aku sudah berhadapan dengan Saratul. Kemudian ketika persiapan mereka untuk melakukan penyerangan terhadap Saratul telah diselesaikan, sambil berteriak Kridos berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang kita akan bergerak untuk mengalahkan bajingan itu agar kita bisa membuat produksi cuno dengan lebih cepat dan juga lebih banyak." Beberapa saat kemudian, akhirnya Kridos dan juga pasukan para petani telah sampai pada gerbang utama zona 1 yang merupakan wilayah kekuasaan Saratul. Akan tetapi pergerakan Kridos bersama pasukannya telah diketahui oleh Saratul, sehingga ia pun langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk memotong jembatan mereka. Setelah berhasil memotong jembatannya, mereka berkata, "Apakah kau berpikir kalau kami akan membiarkan kalian memasuki wilayah kami begitu saja? Jadi apa yang akan kau lakukan jika jembatannya telah hancur?" Namun mereka berdua sangatlah terkejut ketika melihat Kridos yang melompat ke arah mereka tanpa keraguan sedikit pun. Akan tetapi suasananya langsung berubah menjadi begitu sunyi ketika melihat lompatannya yang sama sekali tidak sampai ke ujung tebing. Melihat itu, sambil tertawa terbahak-bahak, mereka berkata, "Lihatlah kebodohan orang itu, dia melompat ke arah sini yang seakan-akan dia percaya kalau dia akan bisa mencapai tebing ini." Tetapi ekspresi wajah mereka langsung berubah begitu saja ketika melihat Kridos yang menggunakan kemampuan andalannya. Memang benar adanya, di saat itu Kridos langsung menggunakan kemampuan bak inventory untuk merayap di atas tebing. Bahkan dengan sangat cepat ia mampu memanjat tebing itu hanya dalam hitungan detik. Dengan tatapan mata yang tajam, Kridos langsung memberikan intimidasi kepada mereka kalau dia bukanlah seorang Demon King yang bisa dianggap remeh.
Sesampainya di atas tebing itu, Kridos langsung berteriak dengan sangat keras sehingga membuat kedua makhluk itu langsung berlari meninggalkannya. Mereka berkata, dasar sialan, orang itu sangatlah menjijikkan karena dia bisa telanjang dengan begitu mudah. Kemudian Kridos langsung melemparkan tatapannya kepada pasukannya untuk bersiap dan memulai rencana mereka. Melihat sebuah tanda yang diberikan oleh Kridos, terlihat Zephyros langsung menganggukkan kepalanya yang mengisyaratkan kalau dia akan melaksanakan tugas mereka seperti yang direncanakan. Sambil berlari memasuki gua itu, Kridos bergumam. Setelah melewati sebuah serangan yang dilakukan oleh para seedling di dalam gudang, maka otak pintarku menyadari kalau mereka begitu takut kepada kentang. Saat ini aku akan maju seorang diri untuk memancing pergerakan mereka. Pada sisi yang lain, Saratul langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, bagaimana mungkin ia menyerang tempat ini hanya seorang diri dan bahkan tanpa membawa kentang terkutuk itu. Lalu ia pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Kridos secara langsung. Di saat itu ia sangat percaya diri kalau dia akan bisa mengalahkan Kridos dan mengambil posisinya sebagai Demon King yang selanjutnya. Melihat para seedling yang mencoba untuk menangkapnya, ia pun berencana untuk menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu sebuah jurus yang disebut sebagai gerakan kuantum. Seketika itu juga, Kridos langsung merayap di atas dinding dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa, sampai-sampai para seedling sama sekali tidak mampu untuk menangkapnya. Di saat itu, siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah pergerakan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Melihat itu, salah satu dari mereka berkata, dasar sialan, pergerakan bajingan ini sangatlah menjijikkan. Tetapi aku bertanya-tanya, sejak kapan dia mampu menembus tembok dengan cara yang seperti itu? Lalu ia pun memerintahkan semua anggotanya untuk bergerak menangkap Kridos. Mereka yakin kalau mereka akan menang apabila mereka berhasil memberikan sebuah goresan kepada Kridos meskipun hanya sedikit. Sambil berlari, Kridos bergumam, ini adalah ke-19 kalinya aku melawan mereka dengan cara yang seperti ini, sehingga membuatku begitu hafal pada setiap sudut area wilayah ini. Jadi, aku akan memancing mereka untuk mengejarku dan juga mengumpulkan mereka semua ke dalam satu tempat sehingga membuatku akan bisa mengalahkan mereka secara bersamaan. Ketika melihat Kridos yang berdiri tepat di tengah ruangan itu, mereka berkata, meskipun kau adalah Demon King, akan tetapi tetap saja kemampuan yang kau miliki ada batasannya. Mendengar ocehannya, Kridos berkata, saat ini aku bukanlah seorang Demon King, akan tetapi aku adalah seorang player veteran level tinggi yang sama sekali tidak terkalahkan. Pada sisi yang lain, terdengar Zephyros langsung berteriak dengan sangat keras untuk memulai penyerangan mereka. Tanpa pikir panjang sedikit pun, pasukan para petani langsung melemparkan semua kentang yang mereka bawa kepada para seedling yang mencoba untuk menyerang Kridos secara bersamaan. Terlihat para seedling begitu panik karena mereka tidak menyangka kalau mereka telah termakan sebuah jebakan yang direncanakan oleh Kridos. Seketika itu juga, semua seedling yang ada di sana langsung lenyap begitu saja ketika mereka dihujani oleh ribuan kentang yang dilemparkan pasukan petani dari berbagai macam penjuru arah. Melihat keberhasilan mereka, Zephyros bergumam, jujur saja awalnya aku sama sekali tidak yakin dengan rencana ini. Akan tetapi sekali lagi sang raja telah menunjukkan kebenarannya. Ketika kami melakukan sebuah rapat, sang raja memintaku untuk menggiring para petani dan mengikuti sebuah kanal yang digambarkan di dalam peta. Namun sebenarnya aku sama sekali tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh sang raja karena itu adalah jalan yang menuju ke jalan buntu. Tetapi aku sama sekali tidak bisa membantahnya ketika dia yang mengatakan kalau di dalam sana ada sebuah jalan yang tersembunyi yang tidak digambarkan di dalam peta. Kemudian Kridos bergumam, setelah berhasil melewati tebing kematian, aku pun menyisir area itu sebelum mencapai peta terakhir. Namun tiba-tiba saja aku pun menemukan sebuah tempat yang dibangun dengan sangat hati-hati yang tersembunyi jauh di dalam goa. Karena aku begitu penasaran dengan tempat itu, aku pun langsung menebaskan bilah pedangku untuk membuka tempat itu. Ajaibnya, seketika itu juga ruangan itu langsung terbuka begitu saja. Akhirnya aku pun menyadari kalau itu adalah jalan rahasia yang sengaja disembunyikan oleh sistem permainan. Setelah aku memasuki jalan itu, aku pun telah sampai pada sebuah tempat yang merupakan tempat pertarungan pertamaku melawan Saratul. Awalnya aku berpikir kalau aku tidak bisa mencapainya, tetapi setelah aku membersihkan area tersebut, akhirnya aku bisa memasukinya. Dan di dalam sana terdapat sebuah item yang disebut sebagai elixir metamorfosis. Dan apabila benda itu benar-benar ada di dalam dunia ini, maka sudah pasti kalau aku akan mengambilnya.
Dan itu adalah buah yang membeku dari keinginan raksasa kuno yang sudah sekarat. Lalu siapapun yang memakannya, maka dia akan bisa berubah bentuk sebanyak 1 kali dengan bentuk yang ia inginkan. Pada sisi yang lain, terlihat para petani langsung mengumpulkan semua kentang yang telah bertunas dengan kebahagiaan yang sangatlah luar biasa. Sambil menangis bahagia, Dirok berkata, "Wahai anakku, saat ini kita akan bisa menjalani hidup ini tanpa merasakan kelaparan lagi. Dan ini adalah berkat raja kita yang telah berjuang dengan sangat keras untuk kehidupan rakyatnya." Mendengar kebahagiaan para petani, terlihat Kridos langsung terdiam, wajahnya menjadi murung ketika dia teringat akan masa lalunya. Di saat itu, ia teringat akan wajah neneknya yang berkata, "Cucuku yang sangat malang sudah kelaparan dengan begitu lama. Tetapi nenek akan berusaha untuk membantumu menjadi kenyang di malam ini. Jadi tunggulah sebentar lagi." Namun tanpa disadari, neneknya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya dalam kondisi yang kelaparan. Dengan tatapan mata yang datar, Kridos berkata, "Siapapun yang berusaha menghalangi kami untuk bisa mendapatkan makanan, maka aku akan memastikan kalau dia akan mati." Terlihat dengan sangat jelas kalau Kridos akan berusaha untuk membuat semua orang tidak akan lagi merasakan kelaparan. Dan dia telah bersumpah kalau dia akan membuat dunia yang tandus itu menjadi sebuah tempat yang dibanjiri dengan makanan. Namun Kridos langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika mendengar Baal yang memanggilnya. Baal berkata, "Wahai sang raja, yang aku tahu kalau Saratul sangatlah kuat. Jadi apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk membantumu." Tetapi dengan tatapan mata yang tajam, Kridos berkata, "Yang perlu kau lakukan saat ini hanyalah memindahkan semua kentang ke tempat yang lebih aman. Dan ini adalah sebuah pertarungan yang hanya bisa dilakukan oleh sang pemimpin." Tepat di dalam goa itu, terlihat Saratul telah mengangkat kedua tangannya sembari membacakan sebuah doa. "Wahai tuanku, jantung es yang agung, aku mohon tunjukkanlah kekuatanmu. Dengan keagunganmu, aku mohon tolong ikatlah lebih banyak lagi semua roh yang akan menjadi pasukanku. Dan berikanlah lebih banyak lagi kekuatan kepadaku karena aku akan menghancurkan bajingan itu." Akan tetapi belum sempat ia menyelesaikan doanya, tiba-tiba saja ia pun langsung tersungkur ke atas tanah setelah sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Kridos langsung menghantam kepalanya. Sambil menahan rasa sakitnya, Saratul berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin kau bisa menemukan tempat ini, sedangkan ini adalah sebuah tempat yang sangat dirahasiakan." Mendengar ocehannya, terlihat Kridos hanya tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Kau tidak perlu mengetahui dari mana aku bisa menemukan tempat ini. Akan tetapi yang lebih penting saat ini adalah untuk membasmi para hama yang mencoba merusak pertanianku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.